Selamat malam saudara, sejumlah aktivis jadi tersangka dugaan penyebaran provokasi dan penghasutan demonstrasi di sejumlah daerah akhir Agustus lalu. Sebut saja Direktur Lokataru Del Pedro Marhen, Staf Lokataru Muzaffar Salim, admin akun Gejayan memanggil Syahdan Hussein, serta Laras Faizati karena kicauan di medsosnya. Pengaruh dan pendiri Malaka Project Ferry Irwandi juga terancam dipidana jika TNI jadi melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Apakah proses hukum terhadap aktivis upaya kriminalisasi dan pembungkaman demokrasi? Bagaimana peluang penyidikannya dihentikan dan peluang restoratif justice? Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, Masista Tarigan. Tema malam ini kita bahas dengan sejumlah narasumber. Saya menyapa Pak Saurlin Pesyagian, anggota Komnas HAM. Selamat malam. Saya menyapa Mas Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia. Selamat malam, Mas Hamid. Pak Abdul Ghafur Sangaji, pengacara Laras Faizati. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW. Selamat malam. Malam. Bapak Edi Hasibuan, Direktur Eksekutif Lemgapi. Selamat malam. Pak Yusuf Warsim, anggota Kompolnas. Selamat malam, Pak Yusuf. Selamat malam. Dan di floor, kita juga kedatangan tamu Pak Roy Suryo, pakar telematika. Selamat malam. Selamat malam. Pak Suparji Ahmad, Guru Besar Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam, Pak. Dan melalui sambungan Zoom, saya menyapa Pak Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia. Selamat malam, Pak Wamen. Selamat malam, Mbak. Terima kasih telah bergabung Malam di semuanya. Bola Liar. Saya langsung ke Mas Usman. Mas Usman, Menko Yusril kemarin menemui Del Pedro CS membawa pesan istana. Menurut Anda, apa kira-kira maknanya? Ya, saya kira pada akhirnya pemerintah kelihatannya mulai mengakui ada masalah di dalam proses penangkapan itu. Pada mulanya kan Pak Yusril seperti, ya kalau memang ada masalah silahkan selesaikan secara gentleman. Lalu direaksi oleh anak-anak muda ini bahwa bagaimana mau gentleman, prosedurnya aja tidak berjalan sesuai kaidah hukum yang berlaku gitu. Nah kelihatannya dari perdebatan semacam itulah kemudian Pak Menko memutuskan untuk berkunjung ke Polda Metro Jaya gitu. Nah saya kira sebaiknya memang pihak kepolisian segera menghentikan penyidikan ini. Pertama, kalaupun ada buktinya sebenarnya sangat lemah. Saya udah telusuri informasi ini di dalam kepolisian juga. Kebanyakan itu merupakan unggahan tentang kita lawan bareng, persenjatai diri kalian dengan misalnya konsolidasi. Bukan. Dan tidak ada penghasutan di sana. Tidak ada kausa verban antara unggahan mereka dengan orang-orang yang melakukan kekerasan itu. Tidak ada gitu. Malah yang terjadi adalah meruncingnya perbedaan pandangan antara kepolisian dengan masyarakat sipil. Padahal kita sedang berhadapan dengan masalah besar, yaitu kerusuhan. Misalnya, siapa sebenarnya dalangnya ini? Jadi menurut Anda kenapa pihak kepolisian menetapkan tersangka kalau tadi Anda mengatakan bahwa tidak ada penghasutan di sana? Kelihatannya pada Senin sebelumnya, pada tanggal 25, ada ketegangan antara Del Pedro dan kawan-kawan dengan pihak kepolisian Metro Jaya. Ketika itu Del Pedro datang ke kepolisian Metro Jaya yang menurut pihak kepolisian menghasut anak-anak pelajar itu untuk melawan kepolisian. Padahal kalau kita lihat videonya, sebenarnya bukan menghasut untuk melawan kepolisian atau untuk menyerang kepolisian. Tapi dia mengatakan, bebaskan mereka sekarang juga. Pihak kepolisian mengatakan tidak bisa, karena mereka sedang kami amankan. Del Pedro mengatakan, kalau diamankan, kenapa mereka bonyok-bonyok? Apa dasarnya? Ada apa kekerasan, pasalnya? ada kekerasan. Ada kekerasan itu. Nah, itu yang kemudian jadi semacam ketegangan antara kedua belah pihak. Dan itu bukan yang pertama kali. Di dalam aksi unjuk rasa pun Del Pedro ketika misalnya mendampingi buruh, mendampingi mahasiswa, itu mengalami ketegangan-ketegangan dengan pihak kepolisian. Sesuatu yang sebenarnya tidak merupakan tindak pidana. Dia adalah seorang advokat muda, dia seorang advokat yang berani, dia juga seorang peneliti. Bahkan di dalam konferensi pers hari, kalau tidak salah hari Jumat, sehari setelah kematian Afan Kurniawan, saya bersama kawan-kawan masyarakat sipil termasuk Del Pedro, dia menjelaskan dengan sangat baik peristiwa hari Senin itu. 600 orang, setidak-tidaknya yang dia data itu 370 orang ditangkap, 200-an diantaranya adalah pelajar anak-anak gitu. Dan itu bukan ditangkap ketika mereka melakukan kekerasan atau menyerang polisi, sebagian ditangkap ketika mereka baru tiba di stasiun misalnya. Jadi dia mempersoalkan itu dan dia juga mempersoalkan. Tapi sebenarnya anak-anak itu yang di bawah umur nggak ikut? Ikut.
tapi tidak diajak atau gimana sih Enggak, sebenarnya? mereka ikut dan tidak masalah sebenarnya anak-anak itu ikut dalam demonstrasi. Konvensi PBB tentang hak anak membolehkan anak-anak itu untuk berunjuk rasa. Jadi polisi mempersoalkan hal yang tidak perlu dipersoalkan menurut Hal yang tidak perlu dipersoalkan. Justru itu adalah kesempatan bagi negara untuk memberikan pengembangan pribadi dan politik mereka. Pak Sugeng, pihak kepolisian mempersoalkan hal yang tidak perlu dipersoalkan. Jawaban Anda? Iya, kalau polisi melakukan satu proses ya, satu proses saya melihat mungkin dari aspek formal dulu ya. Ya mungkin ada alasan-alasan, tetapi pada aspek lain harus diperhatikan juga hal yang tadi disampaikan oleh Pak Usman nih ya. Harus ada juga kecukupan alasan mengapa dia ditahan ya. Karena buat Del Pedro juga terbuka untuk membela diri ya. Membela diri misalnya tidak perlu berlanjut ke pengadilan ya. Polisi akan mendapatkan masukan dari pihak pembela misalnya. Dia harus diberikan kesempatan dan dilakukanlah gelar perkara atas permintaan pembela nih di internal ya. Gelar perkara khusus gitu ya, harus dibuka karena ini kasus khusus memang sekarang ini gitu ya. Bisa dibuka, kemudian kalau proses ini mau dihentikan, misalnya polisi belum sampai keputusan ke sana, saya pikir karena ini memang mereka menyuarakan hak sipil ya, ya ditangguhkan dulu aja karena itu kewenangan ada. Ditangguhkan penahanannya bisa ya. Sekarang kan ada permintaan nih dari Gerakan Nurani Bangsa untuk dilepaskan. Ambil sikap moderasi di tengah penangguhan dulu semuanya gitu ya. Sebelum lebih jauh soal penangguhan, tapi Anda sendiri yakin tidak bahwa pihak kepolisian punya cukup alat bukti untuk menetapkan mereka sebagai tersangka? Secara formal kalau misalnya sudah penetapan tersangka, polisi akan mempertahankan bahwa mereka punya cukup alat bukti ya. Di sana biasanya nanti kalimat-kalimat Del Pedro akan dimaknai melalui pemeriksaan ahli bahasa. Ya. Ahli bahasa akan diperiksa. Mungkin nggak satu, dua, bisa dua, tiga orang. Nah, gitu loh ya. Jadi di sana kuncinya. Oleh karena itu tadi argumentasinya Bang Usman, Del Pedro juga harus menghadirkan kontra ahli bahasa yang menyatakan bahwa itu adalah suara-suara kritis, bukan sebagai penghasutan. Ya. Baik, saya ke Pak Sangaji. Sebenarnya apa bukti kuat seorang Laras melakukan penghasutan sehingga ditetapkan jadi tersangka? Ya, makasih Mbak. Jadi Laras ini ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 29 Agustus. Puncak aksi demonstrasi yang tereskalasi secara masif di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jakarta saja ya. Dan tanggal 28 itu kita tahu ada seorang sopir ojek online, Afan Kurniawan, gugur di tengah-tengah aksi demonstrasi dilindas oleh mobil polisi. Pada tanggal 29 itu siang jelang sore itu dari gedung ASEAN, karena Mbak Laras ini kan bekerja di AIPA ASEAN ya, asosiasi organisasi parlemen yang di bawah ASEAN. Kemudian beliau mengunggah satu story di Instagram yang menggunakan bahasa Inggris dan kata-katanya itu memang ada kata-kata membakar gedung Mabes Polri. Sebelum lebih jauh dibahas ke sana, biasanya orang yang bisa memengaruhi orang lain, followersnya banyak. Laras berapa followersnya? Followersnya cuma 4.000. Tapi kemudian pada saat beliau mengunggah itu seketika muncul akun-akun buzzer yang nggak jelas, yang kemudian mereposting unggahan dari Mbak Laras. Nah, pada saat mereposting itu, kemudian muncul akun-akun yang mengancam bahwa Mbak Laras akan dilaporkan ke kepolisian. Lalu 2 hari setelah diunggah pada tanggal 31 Agustus itu sudah terbit laporan polisi, dan pada tanggal 1 Mei, 1 hari setelah LP 1 September 1 September 2025 itu sudah keluar surat penetapan tersangka, surat SPDP dan surat upaya paksa berupa perintah penangkapan. Upaya paksa? Ya, betul. Jadi 1 hari setelah LP naik, itu tidak pernah dilakukan penyelidikan. Ya, padahal ini laporan masyarakat loh. Harusnya dilakukan dulu penyelidikan kalau kita merujuk pada KUHP. Ya kan? Karena ini bukan operasi tangkap tangan. Ya. Ini adalah laporan biasa
dilaporkan oleh seseorang kepada penyidik, kemudian tanpa pernah diminta klarifikasi Mbak Laras, langsung ditetapkan sebagai tersangka. Oke, baik. Pak Edi, mens rea dari kasus Mbak Laras ini sudah cukup atau belum? Atau sebenarnya cuma terpenuhi atau enggak? Atau mungkin cuma sekedar ungkapan misalnya? Pertama kalau kita lihat ya, dari atas kejadian ini, tentu saya kira polisi punya cukup bukti, termasuk kalau kita lihat daripada ada upaya-upaya untuk memprovokasi ya. Upaya memprovokasi. Memprovokasi masyarakat untuk melakukan tindakan ya, untuk melakukan. Pak Laras termasuk di situ nggak? Ya, kalau lihat daripada mungkin dia tidak sengaja ya, mungkin dia tidak sengaja. Apa yang dilakukannya itu membahayakan ya, dan juga bisa menghasut orang lain untuk melakukan tindakan sesuatu. Dan itu tentunya itu masuk di dalam kategori untuk melakukan memprovokasi ya. Mungkin. Termasuk ya. Memprovokasi meskipun Laras tidak sengaja. Mungkin ya, kita harus lihat dulu. Karena orang. memang ini kan masih dalam penyelidikan ya. Saya kira memang polisi juga melakukan pemeriksaan dan juga melakukan meminta keterangan banyak saksi ya di dalam kasus ini, sehingga polisi yakin bahwasanya Laras ada dugaan untuk ke arah situ ya. Makanya ditetapkan menjadi tersangka ini. Pak Yusuf, penetapan tersangka oleh polisi ini banyak dipertanyakan. Jadi menurut Anda sendiri gimana? Tadi juga disampaikan coba penangguhan aja dulu misalnya. Terus kemudian tadi disampaikan oleh Mas Usman. Ini tampaknya pemaksaan ya, tidak ada cukup bukti tapi ditetapkan jadi tersangka. Coba Anda dari Kompolnas. Baik, jadi Kompolnas kan sebagai pengawas fungsional tentu kita tidak dalam posisi memberikan opini, tapi memahami bagaimana fakta-fakta yang dikeluhkan oleh masyarakat. Dari fakta-fakta yang dikeluhkan menurut Anda masuk akal atau gimana? Bisa diterima? Dalam hal ini kan kita masih mendalami proses pertama terkait dengan penangkapannya. Yang kedua, penetapan tersangkanya, apakah itu sesuai dengan SOP atau tidak, itu yang menjadi perhatian Kompolnas. Penangkapan yang itu sudah dikeluhkan. Yang dikeluhkan ini sudah kita catat, sudah kita dalami. Baru kemudian penetapan tersangkanya apakah sesuai dengan SOP atau tidak. Misal sebelum ditetapkan tersangka, seseorang sebagaimana yang ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi sudah dimintai, sudah diperiksa sebelum ditetapkan tersangka. Ini yang dua hal ini yang kami dalami berdasarkan keluhan-keluhan yang disampaikan salah satunya oleh Mas Usman Hamid. Tentu kami akan bekerja. Dan pihak kepolisian punya cukup bukti untuk menetapkan tersangka bagi enam orang tersebut? Nah, selanjutnya terkait dengan penetapan tersangka itu kan secara formil harus berdasarkan bukti yang cukup. Bukti yang cukup itu minimal 2 alat bukti. Oh, cukup buktinya? Ya ini kan ini yang kita dalami, yang disebut 2 alat bukti itu apa? Sesuai dengan 184 kan keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, nah, baru keterangan tersangka sendiri. Nah, yang dimaksud oleh penyidik yang sementara ini meyakini sudah ada 2 alat bukti ini bagian dari yang didalami oleh Kompolnas, memastikan ada pelanggaran SOP atau tidak. Nah, tentu ada atau tidaknya ini yang bagian dari tugas Kompolnas mengkoordinasikan yang dikeluhkan oleh pihak dari Delvedro, dari Laras. Ini kita harus diklarifikasi. Jangan sampai ini melanggar SOP ketika diajukan pra peradilan telak, maka disitulah pelanggarannya. Itu yang kita betul-betul awasi terkait dengan ketercukupan minimal 2 alat bukti sebagaimana dimaksud 184 itu apa. Tentu kan yang dimaksud oleh Mas Usman ini kan soal unsur. Keterpenuhan unsur itu kan perlu dimintakan keterangan ahli. Apakah itu ahli hukum pidana ataupun ahli yang kaitannya dengan IT. Kalau itu terkait dengan undang-undang ITE. Itu yang terus kita dalami. Oke, nanti saya lanjut lagi ke Anda Pak Yusuf. Saya ke Pak Wamen. Pak Wamen, penangkapan aktivis dianggap banyak pihak membungkam demokrasi. Rekomendasi Anda dari regulator, apa yang ingin disampaikan mungkin terkait dengan kasus ini? Baik, terima kasih Mbak. Pemerintah menganggap persoalan ini serius Mbak. Ya, dan karena itu Presiden sampai turun, Presiden sampai melayat ke rumah duka almarhum Afan Kurniawan, kemudian mengunjungi korban yang di rumah sakit, kemudian kemarin Bapak Presiden sampai
juga menerima para tokoh bangsa. Jadi ini persoalan serius, tetapi Presiden juga sangat firm ketika pada tanggal 29 menyampaikan posisinya bahwa pemerintah memegang teguh prinsip hak asasi manusia yang sudah kita adopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yaitu Kovenan Hak Sipil dan Politik, khususnya pasal 19, 20, dan 21, yang memastikan bahwa pemerintah menjamin kebebasan berekspresi secara damai. Saya pikir itu firm, itu jelas. Nah, terkait perkembangan yang terakhir, terkait situasi ini, di kabinet juga bergerak. Kementerian Hak Asasi Manusia terus memantau. Kami di Kementerian Hak Asasi Manusia pada tanggal 28 turun lapangan semua, kita memonitor. Kita memerintahkan 20 kantor wilayah di mana ada demonstrasi mahasiswa dan masyarakat untuk turun, melihat, menyaksikan. Kemudian tanggal 29 pagi, saya sendiri menyampaikan duka cita, melayat ke rumah duka almarhum Afan juga. Hari Jumat 29 pagi. Dan setelah itu, Mbak, pada tanggal 2 September, Bapak Menteri Hak Asasi Manusia, Pak Natalius Pigai, membentuk tim monitoring khusus terhadap perlindungan HAM akibat aksi 25 Agustus sampai sekarang. Jadi kami membentuk tim monitoring khusus yang tidak hanya melibatkan kami yang ada di kementerian, tapi juga ada para expert hak asasi manusia. Baik. Memastikan dan juga berkomunikasi dengan para pihak di Jakarta, di Bandung, di Jogja, di Surabaya, di Medan. Kebetulan saya sendiri datang ke Makassar. Jadi apa perintah Pak Presiden terkait dengan kasus ini? Pak Wamen jangan dijawab dulu. Bola liar, masih akan segera kembali, saudara.